Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang variasi pelaksanaan demokrasi di negara Eropa Timur pasca Uni Soviet seperti Polandia dan Hungaria. Juga saya akan memberikan contoh pelanggaran seperti erosi independensi, yudikatif, dan penjelasan implikasi kriminalnya terhadap hak sipil. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umum demokrasi Polandia. Polandia adalah negara demokrasi parlementer di Eropa Tengah yang merupakan anggota Uni Eropa dan Dewan Eropa. Secara formal, sistem politiknya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pemilu bebas dan adil, dan konstitusi republik, juga independensi lembaga peradilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan erosi independensi yudikatif yang terjadi pada negara Polandia. Yang pertama, politik pengangkatan dan pemecatan hakim. Pemerintah sebelumnya, Peace, Law, and Justice, mengubah mekanismenya menjadi eksekutif memperoleh kontrol besar atas penunjukan dan pemberhentian hakim di pengadilan Mahkamah Agung. Lalu, organ seperti National Council of the Judiciary atau KRS yang semestinya independen menjadi politis, sehingga hakim yang ditunjuk dipilih berdasarkan kesetiaan politik. Lanjut, yang kedua adalah intervensi dalam Mahkamah Konstitusi. Di antaranya, pemerintah gagal melaksanakan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak mengakui hakim yang sah. Dan komposisi dan prosedur lembaga ini diganti sehingga potensi check and balance melemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi kriminalnya terhadap hak sipil. Yang pertama yaitu resiko proses peradilan tidak adil, sehingga mengancam hak sipil seperti hak atas persamaan di hadap hukum, hak atas pengadilan yang independen dan tidak memihak, dan perlindungan dari penahanan atau hukuman sewenang-wenang. Dan yang kedua, pelemahan kepercayaan publik, dan yang terakhir, ancaman pada hak sipil fundamental. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Hungaria. Demokrasi di Hungaria lebih dekat pada iliberal demokrasi atau demokrasi yang otoriter dibanding model demokrasi liberal klasik. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa contoh erosi independen yudikatif yang terjadi di Hungaria. Yang pertama adalah perubahan aturan tentang usia, pensiun hakim, dan penunjukan loyalis. Dan yang kedua, kekuatan atas lembaga yudikatif kunci. Yang ketiga, putusan pengadilan independen yang diikuti tindakan represif terhadap hakim. Dan yang keempat adalah protes dari komunitas yudikatif sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan pelanggaran dan implikasi kriminal terhadap hak sipil. Di sini saya akan menyampaikan satu contoh kasus, yaitu kasus aktivis dan guru yang menghadapi tuduhan pidana karena mengorganisir acara yang pemerintah larang. Ini dianggap sebagai kriminalisasi kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi. Jadi, implikasinya terhadap hak sipil adalah kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.